Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian kitab Nihayatul Zain bab salat, sambungan episode yang sebelumnya. Masih dalam masalah mandi wajib. Nah, hari ini langsung saja saya bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Thummal hadatsu imma asgharu wa huwa kullu ma aujabal wudu'a wa imma mutawassitun wa huwa janabatu wal wiladatu wa imma akbaru wa huwa khaidu wan nifasu. Kemudian bermula hadas itu ada kala kecil, dan bermula dianya hadas kecil itu tiap-tiap barang yang mewajibkan wudu. Dan ada kala sedang, dan bermula dianya hadas sedang itu junub dan wiladah, melahirkan. Dan ada kala besar, dan bermula dianya hadas besar itu haid dan nifas. Jadi hadas itu ada tiga dia. Ada hadas kecil, ada hadas sedang, ada hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita berwudu. Hadas sedang adalah hadas junub, kita berjunub dan kita melahirkan, itu hadas sedang. Hadas besar adalah haid dan nifas. Wa yahrumu bikullin minha asya', dan haram dengan tiap-tiap daripadanya hadas oleh beberapa perkara. Berikut ini adalah hal-hal yang diharamkan apabila terjadi tiga hadas yang tadi itu. Falladhi yahrumu bil hadas asghar khamsatu asya', maka bermula alladhi yang haram dengan sebab hadas kecil oleh 5 perkara. 5 perkara haram kita lakukan apabila kita terjadi hadas kecil. Awalwa, bermula yang pertamanya, salatu bi anwa'iha, salat itu salat dengan macam-macamnya salat, dengan nok-noknya salat. Yang pertama salat yang diharamkan. Wa kadza sajadatu tilawah wa syukur, dan begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah kalau berhadas kecil diharamkan. Maka kalau mau sujud tilawah harus berwudu dulu. Begitu juga sujud syukur rupanya. Kalau berhadas kecil tidak boleh sujud syukur, haram. Harus berwudu dulu. Nah, ini permasalahan. Berarti perlu digarisbawahi di sini khususnya bagi saya sendiri. Sujud syukur itu termasuk hal yang haram dilakukan apabila dia berhadas kecil. Maka harus berwudu dulu baru sujud syukur. Begitu. Enggak boleh sujud terus. Na'am, kendati pun demikian, yazuzu salatul fardi li faqidit tuhuren. Boleh oleh salat fardu bagi yang tidak ada dua alat bersuci. Tuhuren, tahuren, 2 alat bersuci, air dan tanah. Kalau tidak ada air, tidak ada tanah, seperti orang di atas udara, maka walaupun hadas kecil tetap boleh mengerjakan salat. Kenapa boleh mengerjakan salat walaupun dia ada hadas kecil? Karena tidak ada
dua alat bersuci, dan karena menghormat waktu, li hurmatil waqti, karena menghormat waktu. Wa ya'idu idza wajada ahaduma, dan mengulang salat itu apabila mendapati oleh ia akan salah satu keduanya tuhuran, alat bersuci. Kalau dia dapati air, maka dia ulang lagi salat yang tadi itu. Kalau dia dapati tanah, maka dia bertayamum dan ulang lagi salat itu. Lakin idza wajada turab ba'dal waqti la ya'idu bihi illa bimahallin yasqutu fihi fardu bitayamum. Akan tetapi apabila dia mendapatkan akan tanah setelah waktu maksudnya setelah keluar waktu, habis waktu salat fardu tadi, la ya'idu bihi, tidak mengulang oleh ia dengannya salat, illa tidak mengulang oleh ia dengannya salat illa bimahallin, kecuali di tempat, kecuali baru dia ulang di tempat yang gugur, fihi padanya tempat, oleh fardu dengan sebab tayamum. Mana gugur itu bisa dengan bertayamum dia bisa melakukan yang fardu. Artinya gugur tuntutan fardu, lepas tuntutan fardu, selesai tuntutan fardu. Dengan dia bertayamum dia lakukan fardu. Di tempat-tempat itu, di tempat-tempat yang boleh dilakukan fardu dengan tayamum, maka kalau dapat tanah pada tempat itu baru boleh diulangkan lagi. Kalau bukan tempat itu dia ulang lagi kalau sudah habis waktunya. Cukup dengan salat faqid taharan tadi. Amma izza wajadahu fi waqti, adapun apabila mendapat oleh seorang akannya tanah dalam waktu salat, fa ya'idu bihi mutlaqan, maka mengulang oleh seseorang dengannya salat secara mutlak. Kalau didapati tanah dalam waktu, maka itu secara mutlak harus diulang salat, tidak ada kait apapun lagi. Lakin izza kana fi mahallin yaghlibu fihi wujudil ma'i taldimuhu i'adah salisan. Akan tetapi apabila adalah fi mahallin, pada tempat, yaghlibu fihi, yang ghalib padanya tempat, oleh ada air, taldimu i'adah salisan, lazim akannya oleh mengulang yang ketiga kali. Akan tetapi setelah dia mengulang salat yang dia dapat tanah dalam waktu tadi, kemudian setelah itu dia mendapatkan lagi air pada tempat yang ghalib, yang biasa ada air di tempat itu, yang dia ulang lagi yang ketiga kalinya. Berarti sudah tiga kali salat. Iza wajadal ma', apabila dia dapatkan air, au turab, atau tanah dia dapatkan bukan air, bimahallin yaghlibu fihi faqid ma', pada tempat yang ghalib, yang biasa padanya oleh tidak ada air, maka dia pada tempat itu biasa ada air, dia dapat tanah di situ, maka dia ulang lagi salat yang ketiga kali. Jadi berarti tadi dia dapat tanah dalam waktu di tempat lain, di tempat tidak ghalib ada air di situ, tidak ghalib juga tidak ada air di tempat itu. Lalu dia dapat tanah, dia ulang yang kedua kali. Dia jalan sampai ke tempat yang ghalib tidak ada air di situ, yang ada tanah saja, maka di situ dia ulang lagi yang ketiga kali. Begitu. Yastawil amrayni, atau sama oleh dua perkara. Sama dua perkara, air ghalib tidak ada, tanah ghalib tidak ada, maka apapun yang dia dapat di situ dia ulang yang ketiga kali. Wa khayna idin yatasawwaru lahu fi'lul fardu arba'u marat, dan ketika itu jadilah, tergambarlah baginya seorang oleh mengerjakan yang fardu 4 kali. Maka dalam satu salat 4 kali dia kerjakan. Kesimpulannya, bagaimana surahnya?
Bi'an dengan bahawa yusalli awalan, salat yang pertama kali li hurmatil waktu, karena menghormat waktu. Yang tadi faqid tuhuran, dia tidak ada tanah, tidak ada air, maka salat tu pertama kali untuk hormat waktu. Summa biturab fi wakti bimakhalin yaghlibu fihi wujudil ma. Kemudian salat yang kedua kali adalah dengan salat dengan tanah, dengan debu, dengan cara bertayamum yang dia dapat dalam waktu salat itu masih belum habis waktu salat, di tempat yang ghalib pada tempat itu ada air. Di tempat itu biasanya ada air, tapi tidak ada air saat itu, maka yang ada tanah saja. Maka dia bertayamum salat yang kedua kali. Sudah dua kali. Summa bil ma'i aw turab fi mahallin yaghlibu fihi faqid aw yastawil amrani. Kemudian yang ketiga kali dengan air atau tanah pada tempatnya air dan tanah yang ghalib padanya tempat oleh faqid air atau tanah, atau faqid air atau faqid atau yang faqid air atau faqid tanah, atau yastawil amrani, atau sama kedua perkara itu. Nah, yang ketiga kali adalah setelah salat yang kedua kali tadi, dia jalan lagi dapat tempat yang ghalib tidak ada air situ, tapi dia dapat tanah, maka salat yang ketiga kali. Atau ghalib ada air, tapi saat itu tidak ada air, yang ada tanah, maka dia salat tayamum salat yang ketiga kali. Atau sama dua perkaranya, air dengan tanah sama ghalibnya, maka dia salat yang ketiga kali. Summa yang keempat, ya'idu tilka salat jama'atan. Kemudian yang keempat, kalau dia jalan lagi dapat salat masih dalam waktu salat tersebut, dia dapat berjamaah, ada orang salat berjamaah, maka dia salat berjamaah lagi. Jadi salatnya 4 kali dalam satu kali salat bagi orang yang faqid tuhuran. Wa zahir haza anna faqid tuhuran lahu aysalli awalil waktu. Dan zahir ini, dan bermula zahir ini keterangan itu bahawa orang yang faqid tuhuran, tidak ada air, tidak ada tanah, lahu itu boleh baginya orang oleh bahawa salat oleh ia pada awal waktu. Orang yang tidak ada tanah dan tidak ada air untuk menggunakan bersuci, maka bagi dia tetap boleh, bahasa tetap penting, tetap boleh salat pada awal waktu dengan cara yang tadi. Wa huwa kadzalika in ayasa min wujudi ahadima fi. Dan bermula dianya orang yang faqid tuhuran, begitu juga jika putus asa daripada ada salah satu keduanya, tanah atau air padanya tempat, padanya demikian, padanya tempat. Jika di tempat itu padanya tempat, padanya fihi, padanya demikian, Jadi jika seseorang faqid, orang yang faqid tuhuran itu putus asa daripada ada salah satu keduanya, maka itu juga boleh salatnya pada awal waktu dengan cara keterangan yang tadi. Okey, satu lagi, sedikit lagi, wasaniha tawaf. Haram yang kedua yang haram adalah, dan bermula yang kedua yang haram itu tawaf. Bi anwahi, dengan macam-macamnya tawaf. Wa in lam yakun fi damnihi nusuk. Sekalipun tidak adalah dalam kandungannya tawaf itu ibadah. Tawaf yang ketiga yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas kecil adalah tawaf. Maka ketika mau tawaf harus suci kita daripada hadas kecil. Wasaliswa, dan bermula yang ketiganya yang haram itu khutbah Jumat, ay arkaniha, artinya rukun-rukunnya khutbah. Jadi yang haram yang ketiga adalah khutbah Jumat, artinya rukun-rukun khutbah itu haram kita baca kalau kita berhadas. Maka bagi orang yang salat khutbah, yang khatib, saat dia khatib kalau keluar kentut itu enggak sah khatibnya, enggak sah khutbah Jumatnya. Harus dia turun dari mimbar karena dia berhadas kecil.
Okey, demikianlah pengajian kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, kesimpulannya dipahami sendiri. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.